Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Dwi Prasetyo, NPM 1901011176 dari kelas G, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fikih bulan Ahad dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah fikih munakahat. Langsung saja, yakni pernikahan. Pengertian pernikahan adalah sunnatullah dan sunnah Rasulullah, di mana sunnatullah adalah ketentuan atau kodrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala terhadap penciptaannya. Sedangkan sunnah Rasulullah yakni kebiasaan atau adat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Nah, tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan bahtera yang damai, tentram. Kemudian di sisi lain tujuannya yakni untuk menjaga mata manusia dari hal-hal kemaksiatan dan menjaga syahwat. Nah, itu tadi pengertian sedikit tentang pernikahan. Kemudian dalam pernikahan ataupun dalam meminang, seorang laki-laki itu meminang seorang perempuan. Namun perempuan juga diperbolehkan untuk meminang seorang laki-laki ataupun melamar seorang laki-laki. Seperti halnya kisah Siti Khadijah. Seperti halnya kisah Khadijah, istri Rasulullah SAW, yang terlebih dahulu meminang ataupun mengutarakan cintanya kepada Rasulullah SAW. Seperti itu. Jadi perempuan ataupun wanita itu boleh menyatakan cintanya terlebih dahulu atau melamar seorang laki-laki yang dicintainya. Nah, adapun cara dalam meminang menurut Islam, yakni yang pertama, jangan ambil keputusan dengan sendiri atau sebelum mengambil keputusan mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sholat istikharah, sholat tahajud, ataupun dengan berdoa di malam hari seperti sholat tahajud, seperti itu. Kemudian jangan malu dan jangan malu jika ditolak. Nah, yang ketiga, yakni yang dipinang jangan meragukan ataupun berikan jawaban kepastian diterima atau tidaknya, itu. Kemudian yang keempat, yakni kita jangan takut jika pinangan kita ditolak. Barangkali, ini jika pinangan kita ditolak, berarti dia bukan terbaik untuk kita. Ya, mungkin di luar lain masih banyak, jodoh kita di luar itu, yang lebih baik daripada yang menolak kita. Itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yakni jangan orang tua yang anaknya dipinang jangan memberatkan orang yang minang anaknya, yaitu memberikan syarat-syarat yang berat seperti mahar ataupun yang lain-lainnya, itu seperti itu. Nah, itu tadi tentang cara dalam meminang, ya, konsep meminang dalam Islam, gitu, seperti itu. Kemudian lanjut, yakni tentang rukun, ya, rukun nikah. Ada beberapa rukun nikah yang perlu kita ketahui dan syarat yang perlu dipenuhi dalam pernikahan. Jika pernikahan tanpa rukun, tanpa syaratnya dipenuhi, maka pernikahan tersebut tidak sah. Seperti itu, ya. Dalam pernikahan, Islam telah mencantumkan rukun dan persyaratan yang harus ada agar pernikahan tersebut sah hukumnya di mata agama. Gitu. Adapun rukun dan syarat nikah sebagai berikut. Yang pertama, ya, adanya mempelai laki-laki dengan syarat yaitu tidak sedang ihram, kehendak sendiri, jelas orangnya, dan mengetahui calon istrinya serta tidak ada hubungan mahram dengan calon istrinya. Gitu. Kedua, adanya mempelai wanita. Nah, syaratnya yaitu tidak dipaksa, merdeka, kemudian harus jelas orangnya. Yang merdeka itu tidak masuk dalam syaratnya. Yang pertama yaitu tidak sedang ihram, jelas
orangnya, tidak dalam masa iddah, dan jelas perempuannya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, syarat rukun yang ketiga yakni wali, dengan syarat yaitu tidak dipaksa, ya, merdeka, laki-laki, tidak fasik atau tengah-tengah, ya, tengah-tengah melakukan dosa atau yang lainnya, tidak dalam keadaan ihram dan beragama yang sama, serta tidak cacat indranya. Yang terakhir ini memiliki hubungan dekat dengan mempelai wanita, ya, mempelai hubungan dekat, biasanya nasab, hubungan darah, ya seperti itu, bisa ayah, kakak, adik, laki-laki. Dan yang keempat yakni saksi, dengan syarat yaitu terdiri dari 2 orang saksi, ya. Dan saksi tidak bisa menjadi wali, seperti itu. Yang kelima, ya, yakni sihot atau adanya ijab dan qabul, dengan syarat yaitu tidak boleh menambah-tambahkan kata yang dapat melencengkan dari kata-kata ijab, tidak dijeda dan tidak menunda antara ijab dan qabul, harus selesai dan berurutan. Nah, itu tadi rukun dan syarat nikah. Jika salah satu tidak dipenuhi, maka tidak sah nikah tersebut. Dan rukun syarat ini tidak bisa ditawar dengan cara apapun dengan cara apapun. Jika tidak, maka nikah tersebut tidak sah. Nah, penjelasan selanjutnya yakni tata cara nikah menurut Islami, dalam pandangan Islami. Nah, ada beberapa cara nih, tata cara nikah yang perlu kita ketahui, perlu kita amalkan. Yang pertama, tidak boleh ada pelanggaran agama. Karena nikah itu kan ada agama, ya, nikah itu adalah ibadah. Ya, jadi jangan sampai dalam ibadah tersebut ada dosa di balik ibadah tersebut. Seperti itu. Seperti hamil di luar nikah, kemudian ikhtilat, dan adat yang dimaksud adat saat ini yakni kebanyakan sekarang pernikahan itu dicampur baurkan dengan maksiat, gitu. Maksiat, ya, seperti organ yang artisnya tidak berpakaian tertutup ataupun yang berbau-bau maksiatan, seperti itu, berbau maksiatan, gitu, ya. Kemudian yang kedua, harus ada wali sesuai nasabnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi pada awal, bahwasanya wali harus satu nasab dengan mempelai wanita. Biasanya ayah, kakak, paman dari ayah ataupun adik dari ayah, kemudian kakak dari ayah, itu bisa. Seperti yang intinya masih memiliki hubungan darah sama mempelai wanita. Nah, jika janda dan sudah mempunyai anak, maka anak tersebut bisa menjadi walinya. Jika tidak ada wali, maka tidak sah dan batal pernikahannya. Nah, gitu, ya, seperti itu. Kemudian lanjut, yang ketiga, ya, mahar. Nah, mahar yakni harta yang harus diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang wanita atau mempelai wanita yang tidak ingin dinikahinya. Dan dalam sabda Rasulullah SAW, mahar yang paling baik adalah mahar yang sedikit, seperti mahar seperangkat alat sholat. Itu paling sedikit, ya, itu paling baik dan paling sedikit. Dan seorang mempelai wanita ataupun orang tua dari mempelai wanita tidak boleh memberatkan seorang laki-laki yang tidak ingin menikahinya. Lanjut, yang keempat, adanya 2 orang saksi. Dengan saksi tersebut adalah laki-laki. Dan laki-laki tadi saya katakan bahwasanya tidak boleh menjadi seorang wali. Kemudian yang kelima, diiklankan maksudnya jadi diinformasikan kepada saudara atau tetangga-tetangga, gitu. Jadi tetangga-tetangganya tahu bahwasanya ada pernikahan sebulan dan sebulan, gitu. Sebagai saksi bahwasanya anak tersebut, orang tersebut, laki dan perempuan tersebut sudah menikah dan sah secara agama dan secara pemerintahan, seperti itu. Nah, itu tadi mengenai tata cara pernikahan menurut Islam. Selanjutnya, yakni menjelaskan tentang wali dan saksi. Wali, ya, wali yang seperti saya jelaskan tadi harus senasab dengan mempelai wanitanya. Ya. Nah, baik. Untuk selanjutnya, yakni oke, baik. Di sini selanjutnya yakni saya akan menjelaskan mengenai wali dan saksi. Mungkin soal tentang wali dan saksi itu sudah dijelaskan, ya, tadi di atas. Namun ini saya jelaskan kembali, yakni ada pun yang perlu kita ketahui tentang wali dan saksi. Yang pertama, yakni baligh
Yang kedua, yakni merdeka. Yang ketiga, yakni sama agamanya. Yang keempat, yakni bisa melihat dan menilai. Yang keenam, bukan orang yang dalam keadaan fasik, yang bisa diterima persaksiannya. Karena jika wali tersebut fasik, maka kesaksiannya akan hilang. Namun ada perbedaan pendapat antara ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa boleh apabila wali tersebut fasik. Namun ada juga yang berpendapat bahwa tidak boleh. Namun dilihat dari keadaan sekarang ini, kebanyakan umat muslim itu menggunakan yang pendapat para ulama, yakni boleh menggunakan wali yang walaupun keadaan fasik. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedudukan mahar dan jenis. Mahar dan jenis kedudukan dan jenis mahar dalam pernikahan. Ada beberapa poin yang perlu disampaikan, perlu yang kita ketahui, yakni yang pertama tentang mahar. Bahwasanya menikah itu boleh dibayarkan secara langsung, tunai, dan boleh juga secara bertahap pembayarannya. Kata Ibnu Qudamah, itu boleh disegerakan, dan boleh juga ditunda. Boleh juga sebagian disegerakan dan sebagian ditunda. Itu karena mahar adalah termasuk bayaran dalam akad muawadah atau timbal balik, sehingganya boleh disegerakan atau ditunda, seperti harga. Lanjut, yakni teknis pembayaran mahar. Menurut pendapat Imam Ibn Baz, permasalahan dikembalikan lagi kepada kesepakatannya, cara pembayarannya, baik itu secara tunai maupun utang, maupun utang. Itu kembali lagi kesepakatannya antara suami istri, atau kesepakatan dari suami atau mempelai atau wali perempuan. Ketika mereka sepakat dalam hal tertentu, maka tidak masalah, seperti menyegerakan mahar atau menundanya. Semua itu berdasarkan sabda Nabi SAW bahwasanya kaum muslimin harus mengikuti kesepakatan mereka. Seperti itu. Kemudian pembahasan selanjutnya yakni tentang poligami. Nah, ini poligami sangat menjadi pembahasan tren di kalangan umat kaum Adam, terutama pada masa sekarang ini. Poligami, pengertian poligami Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Nah, lawan dari poligami adalah monogami. Kemudian dalam perspektif hukum Islam, poligami dibatasi sampai maksimal 4 istri. Ada 2 ayat pokok, yang membahas apa yang dapat yang dijadikan acuan ataupun dijadikan patokan sebagai untuk melakukannya poligami, yakni Quran surah An-Nisa ayat 3 dan Quran surah An-Nisa ayat 1/9. Nah, poligami sudah berjalan seiring perjalanan sejarah umat manusia, sehingga poligami bukanlah suatu tren baru yang muncul tiba-tiba saja, Jadi dari zaman Rasulullah hingga saat ini sudah ada, Jadi udah hal biasa, Maaf tadi kalau jika perkataan tadi yang awal saya agak salah, maksudnya. Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan dan hukum poligami. Di antara mereka ada yang menyetujui poligami dengan persyaratan yang agak longgar, ataupun tidak ada yang persyaratan yang begitu sulit untuk ditempuh ataupun yang penuhi untuk dapat berpoligami. Kemudian dan ada juga yang persyaratannya dengan ketat, banyak sekali persyaratan sehingga sulit untuk poligami. Nah, di antara mereka juga ada yang melarang poligami kecuali karena terpaksa sebagai rukhsah dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, misal seorang laki-laki yang sudah menikah beberapa tahun kepada seorang wanita, pada istrinya itu tidak memiliki keturunan. Nah, akan tetapi suaminya ingin memiliki keturunan, sehingganya diperbolehkan untuk menikah. Ataupun seperti
pada zaman Rasulullah yang Rasulullah SAW lakukan, yakni menikahi wanita-wanita yang memang membutuhkan, intinya berbagi kebahagiaan. Nah, mungkin itu saja materi tentang fikih munakahat pada pertemuan 1 sampai 7. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi fisabilil haq fastabil khairat nun walaqal ladzi wa ma yashkurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.